Kalau ada mobil lewat, saya palakin, saya ketok kacanya. Ya, ini cerita ya, cerita pengalaman saya. Pernah jadi maling juga, nyolong, dikejar-kejar semua orang kampung. Saya berdoa, ya Allah, ingkang diteman, ingkang dimungsuh, jangan seperti saya. Ya Allah, selamatkan saya, jangan sampai malu keluarga saya. Ini saya cerita tentang diri saya, mungkin biar bisa ada manfaat juga buat saudara-saudara. Amin. Begitu saya melewati dari suatu premanisme, dari perjalanan dari preman sampai tukang rongso, sampai jadi sapal, sampai begini yang saya alamin sekarang, itu pahit getirnya udah sejalanin semua. Jadi saya bicara ini fakta, bukan katanya ya. Kalau Ustadz yang belum tahu mabuk, belum pernah merasakan mabuk, tapi udah ngomong mabuk, tapi dia nggak pernah merasakan mabuk itu gimana. Kalau saya udah ngerasain mabuk. Saya dulu mabuk sampai di sehari semalam nggak sadar. Saya banyak belajar lagi di situ. Ya Allah, gua dikasih sehat sama Allah. Dari rumah gua mencari duit, sampai di sini gua mabuk. Tadi gua jalan enak, kepala gua nggak uyang. Nah ini gua pulang sempoyongan, pulang gak dapat duit. Ya Allah, goblok amat gua jadi orang. Kata saya gitu. Allah kasih sehat, kok gua bikin uyang kepala gua, perut gua mual, udah muntah-muntah. Ini orang yang kalau masih doyan mabuk goblok, Pak. Benar kan? Goblok. Karena nikmat yang diberikan sama Allah, nikmat sehat ini luar biasa gitu. Syukuri. Kalau udah dikasih sehat, tinggal kita bagaimana caranya untuk berbakti, berterima kasih kepada Gusti Allah. Apalagi kita sekarang nih udah tua ya, umur udah mulai di atas 40, udah siap-siap kita, banyakin kita ibadah. Mau ngapain lagi kita? Bab mati itu nggak tua nggak muda ya, kapan aja kalau Allah mau, udah waktunya diambil, nggak kudu sakit, nggak kudu sehat. Kalau bukan dari sekarang kita untuk mengabdi kepada Allah, kita manfaati sisa umur kita, mau kapan lagi. Begitu juga di majelis zikir kita ini, ayolah kita ramaikan majelis zikir kita. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya kalau banyak yang kita kurang di majelis zikir kita ini tentang selata, ya sedikit banyak saya ngomongin dah. Masalah wakas, kita buat beli apa? Beli jamuan ya, misalnya gorengan atau kopi atau tempat kopi. Kalau kita misalnya goceng-goceng, kira-kira bisa nggak tuh? Bisa. Tiap Jumat ya, apa goceng macam bantu tiap Jumat kita ya, biar dari kita untuk kita. Nah, tadi cerita harapan saya, teruslah kita belajar kita untuk mengenal Allah. Jangan pernah bosan kita untuk mengenal Allah. Saya dulu banyak perjalanan saya sering ziarah kemana-mana ya. Saya cuman harapan saya minta kepada Allah, ya Allah, semangatkan ibadah saya. Setiap saya ziarah kemanapun, cuma satu, berikan saya kepahaman ilmu agama, berikan saya kesemangatan dalam ibadah. Sampai saya ke Mekah, saya apa tuh kalau keliling tawaf, saya minta sama Allah, ya Allah, berikan kesemangatan ibadah saya, ya Allah, berikan saya kepahaman ilmu agama, ya Allah. Ternyata saya pulang dari Mekah bukan semangat ibadah, malah malas, malah berat.
Ternyata setelah saya belajar, begitu saya lagi duduk di sana, saya lihat saya dari dalam rumah keluar. Lah, oh no, gua. Ya Allah, saya alim banget gitu saya. Ya Allah, mungkin ini yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Allah, barang siapa yang bisa melihat dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Alhamdulillah, sekarang saya udah semangat ibadah, nggak seperti dulu. Kalau dengar azan saya malah kayaknya berat. Tapi alhamdulillah sekarang begitu dengar azan kayak ada magnet gitu, kayak ada tarikan. Udah pengennya sholat. Dulu saya benar-benar berat banget ibadah, kayak dipaksain kayak apapun, susah. Tapi alhamdulillah sekarang ini mungkin udah dijawab oleh Allah. Sekarang ibarat mendengar suara azan aja kita udah kayak disedot gitu, kayaknya udah kemacin aja tuh kemacin. Ya mudah-mudahan apa yang kita jalanin ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi catatan amal ibadah buat kita semua. Amin ya Allah. Mungkin hanya itulah sedikit yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pembicaraan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.